Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa kutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Bila di malam hari ini kita bertemu lagi membacakan kitab tafsir Jalalain karya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Tepatnya pas surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya insya Allah yang akan saya baca ini surat Al-Anbiya ayat 77 sama ayat 78. Ayat 77 sama ayat 78. Tapi sebelumnya kita awali pertemuan ini dengan pembacaan Ummul Quran dengan selaksa damba. Semoga ilmu yang kita baca bersama, yang kita simak dan kita dengarkan bersama ini menjadi ilmu yang nafi', manfaat dan barokah fiddin wa dunya wal akhirah, khususnya bagi kita pribadi dan umumnya bagi masyarakat yang hidup di sekitar kita ataupun yang menyaksikannya lewat media sosial. Ala hadiniyat wa ala kunyatun sholihah wa ala kulli man wa salafus sholeh wa ala kulli niyati jami'i masyaikhina wa jami'i awliyaina Indonesia wa ala kulli niyati jami'i muallif wa mufassir hadal kitab bijai Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillah lana walahumul Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harb idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim syahidin. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna Fafahamnaha Sulaimana kullan atayna hukma wa ilma. Al-ayah. Wadhkur lan nyeritaken sira Muhammad Dauda ing ceritane Nabi Daud wa Sulaiman lan Nabi Sulaiman. Ai kisotahuma tegese ing ceritane Nabi Daud lan Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Wabdalu lan den gawe badal minhuma saking
Daud wa Sulaiman apa ayat id yadkumani fil harth. Id ing dalem nalikane yahkumani ngukumi mutusi sapa Daud wa Sulaiman fil harthi ing dalem masalah gogo, ing dalem masalah sawah. Huwa utawi harth zir'un iku gogo au karamun utawa iku kurma. Id ing dalem nalikane nafasat mangan fihi ing dalem harth wa namul qaumi apa weduse kaum Nabi Daud, apa weduse kaum Nabi Daud. Ai tegese raat mangon apa ghanam wa namul qaum hu ing haras lailan ing dalam waktu wengi bilaroin kelawan tanpa wong kang ngangon, bi anim falat kelawan yento ucul apa ghanamul qaum. Wa kunalan ono sapa ingsun Allah lihukmihim maring keputusane, maring hukume kaum, maring hukume ghanamul kaum syahidin, maring hukume Daud wa Sulaiman atau kaum, hukumi mereka semua. Ini jamak. Wa kunna li hukmihim maring hukumi Daud Sulaiman wal qaum syahidin iku padha nyakseni. Bi iku tetep ing dalam ayat wa Daud wa Sulaiman idzatkumani fil gharth fil harth idna fasad fi wa namul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Istimalu dhamiril jam'i utawi nyile dhamir jamak li hukmihim dalam ayat li hukmihim utawi nyile dhamir jamak lisnaini kaduwe wong loro Nabi Daud lan Nabi Sulaiman. Kala ngendika sinten Nabi Daud li sahibil harthi maring wong kang anduweni sawah. Riqabul ghanam iku pira-pira awake wedhus. Faqala lan dawuh sinten Nabi Sulaiman yang tafi'u ngalap manfaat sapa sahibul haras biduriha kelawan puane itu banyu susune ghanam wa nasliha lan anak turune ghanam wa sufiya lan wulune ghanam ila sehingga ayyauda yen to bali al harsu apa sawa kama kaya oleh kanati nemu apa haras diislahi sahibiya kelawan oleh mbagusi wong kang anduweni ghanam. Fayaruda mo kembali akan sapa sahibul harth ha ing ghanam ilahi maring sahibul ghanam. Fafahamna mo kemaring moko awi pemahaman sapa ingsun Allah ha ing hukumah ayil hukumata tegese hukum syariat Sulaimana ing Nabi Sulaiman. Wa hukmuha utawi hukuma bijtihadin iku kelawan ngati-ngati ini Nabi Sulaiman, kelawan ijtihadi Nabi Sulaiman. Wa raja'a lan muraja'a lan takon Daud sapa Nabi Daud ila Sulaiman maring Nabi Sulaiman. Wakila lan den dawuhaken biwahyin lawan sebab wahyune Allah. Wasani utawi hukum kang nomor loro nasihun iku ngrusah iku nyalin lil awali maring hukum kang awal. Ulan ing saben siji minuma saking Daud Sulaiman ataina maringi sapa ingsun Allah hu ing kulan hukman ing hukum. Hukman di sini ai nubuwatan ing dadi nabi wa inman lan ing ilmu bi umuri dini ngeweruhi bi umuri dini kelawan pira-pira masalah agama. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Yang saya baca cuma sampai di sini dulu. Dari apa yang saya baca barusan, ayat barusan menerangkan tentang sejarahnya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud pada saat mereka berdua dijadikan nabi oleh Allah. Nabi itu ya nabi juga rasul. Kalau nabi kan tidak wajib menyampaikan nubuahnya kepada rakyat. Kalau rasul wajib menyampaikan risalahnya kepada rakyat.
wajib ngaku dirinya ini sekarang nabinya Allah, dirinya ini sekarang rasulnya Allah zaman ini, wajib. Nabi Daud memposisikan dirinya menjabat sebagai nabi sekaligus raja. Beliau jadi umara sekaligus jadi ulama. Nabi Daud kemarin diceritakan setelah Nabi Daud membunuh Raja Jalut, wa qatala Dawudu Jaluta. Ketika Nabi Daud ditakdir bisa membunuh Raja Jalut, pada saat Nabi Daud menjadi bala tentaranya Raja Tolut dan Nabi Samuel, Nabi Daud yang masih belum jadi nabi pada waktu itu, beliau ditakdir oleh Allah bisa membunuh Raja Jalut dengan 3 batu ajaibnya, yaitu batunya Nabi Ishak, batunya Nabi Ibrahim, dan batunya Nabi Yakub. Ketika batunya Nabi Musa, batunya Nabi Harun, dan batunya sendiri. Tapi ketika memandang atau ngetapel Raja Jalut itu pakai kata-kata Bismi Rabbi Ibrahim, Bismi Rabbi Ishak, Bismi Rabbi Yakub, dengan menyebut nama Tuhannya Nabi Ibrahim, dengan menyebut nama Tuhannya Nabi Ishak, dengan menyebut nama Tuhannya Nabi Yakub. Aku membunuh Jalut, di ketapel sini. Tapi batu yang dipakai adalah batunya Nabi Musa, batunya Nabi Harun, dan batunya Nabi Daud sendiri. Disatukan akhirnya jadi satu, akhirnya mati. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad SAW belum lahir. Akhirnya baca bismillahnya ya Bismi Rabbi Ibrahim, Bismi Rabbi Ishak, Bismi Rabbi Yakub. Dari situ dapat kita simpulkan, mau melakukan apa saja itu diawali Bismillahirrahmanirrahim. Karena zaman dulu masih belum ada Bismillahirrahmanirrahim, cara baca kalimat basmalahnya pakai Bismi Ibrahim, Bismi Ishak, Bismi Rabbi Ibrahim, Bismi Rabbi Ishak, Bismi Rabbi Yakub. Karena Nabi Daud ini keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Demikian pula Raja Tolut keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Samuel keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sama saja. Hanya saja pada waktu itu Nabi Daud masih muda. Setelah berhasil membunuh Raja Jalut, wa ataullahul mulka wal hikmah, Allah mentakdir Nabi Daud dijadikan raja untuk Bani Israel dan menjadi nabi untuk mereka. Kapan? Ba'da mauti Samuel wa Tolut, setelah Nabi Samuel dan Raja Tolut meninggal dunia. Karena sayembaranya kemarin, barang siapa yang bisa membunuh Raja Jalut, akan aku kasih separuh dari kerajaanku. Saya jadi raja, dia pun jadi raja, dan akan aku hadiahi anak putri kesayanganku yang cantik rupawan. Akhirnya dikasihkan kepada Nabi Daud. Beliau dapat perempuan cantik sekaligus jadi raja. Jadi separuh kerajaan Tolut ini kekuasaan Nabi Daud. Pada saat Raja Tolut meninggal dunia, Nabi Samuel meninggal dunia, akhirnya yang dijadikan raja sekaligus nabinya kaum Bani Israel adalah Nabi Daud. Nabi Daud memimpin kerajaan bersama Raja Tolut dan Nabi Samuel selama 40 tahun. Baru independen, mandiri, berdiri sendiri kerajaannya selama 7 tahun setelah ditinggal mati Nabi Samuel dan ditinggal mati Raja Tolut. Setelah Raja Tolut dan Nabi Samuel meninggal dunia, Nabi Daud dijadikan nabi sekaligus jadi raja. Baru pertama kali itu, walam yajtami ali ahadin hukumatan, belum pernah terjadi untuk Bani Israel ada seorang raja yang merangkap jabatan jadi nabi. Baru terjadi di era Nabi Daud. Biasanya Allah ngasih raja dan ngasih nabi untuk Bani Israel itu beda, umaroknya sendiri, ulamanya sendiri. Yang jadi nabi sendiri, yang jadi raja sendiri. Kecuali ketika sampai di Nabi Daud, di era Nabi Daud, Allah satukan dua status ini, status ulama, status umarok, status nabi, dan status
pejabat atau raja untuk satu orang, yaitu Nabi Daud bin Aisyah. Selama 7 tahun beliau memimpin kerajaan, baru digantikan putranya, yaitu Nabi Sulaiman bin Daud. Setelah Nabi Daud wafat, yang jadi raja sekaligus Nabi itu Nabi Sulaiman. Insya Allah ketika sudah tamat ini ceritanya ini, kita pindah membahas cerita Nabi Sulaiman. Kayak gitu. Memang sengaja saya urut sejarah Al-Quran biar kayak sinetron, terus bersambung, berkesinambungan. Aslinya semua Al-Quran 30 juz ini saling bertalian. Kalau kita mau mengkaji dan mempelajarinya, akan lebih seru menyaksikan kayak sinetron, bahkan lebih menarik dari sinetron. Ketika kita baca Al-Quran bisa memahami ayatnya. Ayat yang barusan kita baca tentang sejarah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, memang ini perintah Allah kepada Nabi. Makanya tadi wazkur Daud wa Sulaiman ai kisotahuma, ceritakan ceritanya Daud dan Sulaiman kepada umatmu Muhammad. Idh yadhkumani fil harthi, di saat keduanya Daud dan Sulaiman sedang menghukumi hukum sawah, hukum ladang sawah. Sawahnya di situ ditanami, ada yang bilang ditanami biji gandum, ada yang bilang ditanami buah kurma. Idh nafasat fihi ghanamul qaum, ketika ada domba milik salah satu orang sedang menghabiskan ladang sawahnya milik orang yang punya sawah. Ada pengembala kambing dan ada petani sawah. Sawahnya dihabiskan oleh kambingnya tetangga tanpa disertai. Di malam hari ro'athu lailan bila ro'in bi antafalat, dombanya pengembala itu sedang lepas ucul, tiba-tiba masuk ke ladang atau sawahnya orang lain. Akhirnya sawahnya habis karena digembala atau dimakan oleh kambingnya tetangga. Akhirnya pihak yang punya sawah mengadu kepada Nabi Daud, konsultasi, gimana ini Nabi Daud, sawah saya dihabiskan oleh dombanya ini. Sawah saya, katanya Misbah, dihabiskan oleh dombanya Inul. Ini karena ini petani, ini kan pengembala kambing. Ini madul kepada Nabi Daud. Wa kunna li hukmihim syahidin, aku Allah menyaksikan keputusan hukum yang diberikan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Qala Daud li sahibil harth, Nabi Daud bilang kepada pemilik sawah. Siapa tadi? Misbah, ya, pemilik sawah. Riqabul ghanam, ya sudah, karena sawah kamu dihabiskan oleh dombanya Inul, ya sudah, dombanya Inul milik kamu sebagai domannya, sebagai kompensasinya, dendanya. Ya pihak Inul, pihak yang pengembala kambing ini tidak terima dengan keputusan Nabi Daud. Akhirnya minta hukum kepada Nabi Sulaiman, anaknya. Waqala Sulaiman, Nabi Sulaiman berbeda pendapat dengan ayahnya. Yantafi'u bidurriha wa nasliha wa sufiha, si pemilik kambing, si pemilik sawah biarkan ngambil kemanfaatan dari air susu kambing itu, karena kambingnya kambing perah. Biarkan air susunya diambil oleh pemilik sawah. Terus anak yang dilahirkan oleh domba-domba itu juga milik yang punya sawah. Wasufiyah, bulunya domba itu biar dimanfaatkan oleh pemilik sawah, entah dijadikan jaket kulit, sepatu kulit, atau terbang, rebana, yang penting bermanfaat untuk yang punya sawah yang dirugikan oleh kambingnya Inul ini. Misbah biarkan, katanya Nabi Sulaiman, Misbah biarkan ngambil kemanfaatan dari air susu kambingnya Inul, dari bulunya, dari apanya tadi lagi,
dari anak yang dilahirkannya. Kalau kambingnya biarkan milik yang punya. Tapi suruh ngambil kemanfaatan. Kalau Nabi Daud kan tidak langsung, semua kambingnya Inul berikan kepada Misbah. Kalau Nabi Sulaiman tidak, jangan. Biarkan Misbah ngambil kemanfaatan dari air susunya dan anaknya kambing itu, dan bulu-bulunya biar dimanfaatkan, dijadikan rumah bulunya, atau dijadikan jaket, pakaian, atau dijadikan sepatu kulit, sandal kulit, atau dijadikan terbang, rebana dari bulu-bulunya itu. Ila ayya'udal hars kama kana, sampai ladang sawahnya kembali semula, kayak semula. Sebelum dihabiskan ya apa? Subur. Sawahnya hampir panen nih masalahnya, makanya tidak terima Misbah. Keputusan Nabi Daud seolah-olah merugikan kepada pihak Inul. Loh, kalau kambing saya diberikan semua gimana ini? Akhirnya tidak puas si Inul yang pemilik kambing ini, madul kepada Nabi Sulaiman minta hukum. Nah, maksudnya ayat ini gini. Makanya saya perjelas lagi. Hasilutil kalkisoh, kesimpulan dari cerita ini, anna rajulani dakhala ala Daud ahaduma sahibu harthin wal akhar sahibu ghanam. Ada dua pria, si petani dan si pengembala kambing, minta hukum kepada Nabi Daud, konsultasi kepada Nabi Daud, karena salah satu dari keduanya ada yang dirugikan. Wa qala sahibul harth, in hadza qad intafalat wa nabu lailan wa faqat fi harthi fa afsadathu wa lam tabqa minhu syai'an. Wahai Nabi Daud, wahai kiaiku, wahai nabiku, wahai ulamaku, saya minta hukum, katanya pemilik sawah Misbah. Kambingnya Inul lepas di malam hari lalu menghabiskan ladang sawahku, tidak menyisakan secuil pun, sampai kenyang. Pak tahu Daud riqabal ghanam fil harth. Akhirnya Nabi Daud ngasih keputusan, ya udah, kambingnya Inul milik kamu Misbah. Kambingnya si pengembala kambing itu milik petani sawah yang dirugikan. Fakhoroja, karena tidak puas dengan keputusan Nabi Daud. Ya apa ini? Kalau kambing saya berikan ke kamu semua, apa katanya Inul? Saya yang rugi. Terus saya dapat uangnya dari apa penghasilan saya? Tidak ada. Sudah. Ya juga sih katanya Misbah. Ayo kita ke Nabi Sulaiman, ayo. Kan ulamanya ada dua, bapak sama anak. Akhirnya Misbah sama Inul ini menemui Nabi Sulaiman bin Daud. Fakhoroja famarra ala Sulaiman wa huwa ibnu ihda asyrata sanatan. Pada saat itu umur Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam umurnya masih 11 tahun. Pada saat itu umur Nabi Sulaiman masih 11 tahun, belum dilantik menjadi nabi oleh Allah. Karena kullu nabiyyin yub'atsu fi ra'sil arba'in. Semua nabi Allah diresmikan menjadi nabi, diresmikan jadi rasul di usia 40 tahun. Kalau Nabi Daud sudah 40, Nabi Sulaiman belum, masih belasan tahun, masih 11 tahun. Tapi sudah alim, sudah menguasai ilmu dari leluhur-leluhurnya, diberi kecerdasan luar biasa oleh Allah. Faqala, akhirnya ketika nyampe di hadapan Nabi Sulaiman berkata, karena bapaknya yaitu Nabi Daud sudah ngasih keputusan, Nabi Sulaiman tanya dulu kepada kedua orang itu, si pengembala kambing sama si petani. Kaifa qadha bainakuma, katanya Nabi Sulaiman, kaifa qadha bainakuma, gimana keputusan ayahku Nabi Daud? Kata bapakku gimana? Kalian dikasih hukum gimana? Fa'akhbarahu, keduanya memberitahu. Katanya bapak jenengan Gus, katanya kayak bahasa sekarangnya gitu. Kata bapak jenengan Jus, kata kiai gini, ya kambing saya ini milik yang punya sawah, yang dirugikan. Oh gitu. Faqala Sulaiman, law wallaitu amrakuma laqadaitu bighairi hadza. Kalau kalian mintai hukum, saya akan memberikan hukum yang beda dengan hukum bapakku.
Gimana? Apa dilanjut apa enggak? Kalau saya dimintai hukum, nanti hukum saya beda dengan hukumnya Bapak. Katanya Nabi Sulaiman. Waruya annahu qala ghairu hadza arfaqu bil fariqain. Selain pendapat ini, pendapat yang sudah ditetapkan oleh ayahku, itu lebih sangat bermanfaat untuk kedua belah pihak. Fa akhbara bidzalik Daud. Fada'ahu faqala lahu bihaqqin nubuwah wal ubuwah. Nabi Sulaiman akhirnya memberikan keputusan. Gini aja, kamu ente Nul, si pengembala kambing, ini kamu harus mengikhlaskan air susu kambing kamu, harus mengikhlaskan anaknya kambing kamu, anak yang akan terlahir, dan harus mengikhlaskan semua bulunya, bulu-bulu kambing yang sudah disembelih itu biar dimanfaatkan oleh Misbah, si petani yang kamu rugikan, biar hasilnya nanti bisa dibelikan bibit lagi, biar dia bisa nandur sawah lagi, biar nanam sawah lagi. Ikhlas kamu Nul, katanya Nabi Sulaiman. Iya, saya ikhlas. Kamu rela dapat air susunya dari kambing perahnya ini, air susu, bulu dan anaknya? Iya, saya rela. Nah, adil keputusan Nabi Sulaiman. Kamu tidak kehilangan kambing. Kalau sudah sawahnya Misbah kembali semula seperti yang dulu lagi, baru semuanya diberikan kepada Imnul. Misbah tidak bisa menikmati dari susunya, anaknya, dan bulunya. Oke, seperti itu gimana? Sama-sama enak kan? Sama-sama diuntungkan. Ya udah gitu. Akhirnya kedua belah pihak ini, si petani sama si pengembala, tetap matur kepada Nabi Daud lagi, kembali ke ayahnya lagi. Fada'ahu, akhirnya Nabi Daud. Ayo Nabi Daud, ini keputusan Nabi Sulaiman beda sama jenengan. Baik Kiai, katanya Gus enggak kayak gitu keputusannya. Katanya yes, sebagaimana yang kami terima dari Nabi Sulaiman, dari putra jenengan seperti ini. Kita sama-sama diuntungkan. Akhirnya fada'ahu, Nabi Daud memanggil Nabi Sulaiman. Faqala lahu, Nabi Sulaiman bilang kepada ayahnya Nabi Daud, bihaqqin nubuwah wal ubuwah, dengan kehormatan menjadi status nabi dan status seorang ayah, aku berkata, kata Nabi Sulaiman, ilama akhbartani bidzalik wa arfaqu bil fariqatain, sebagaimana yang kau terima dari mereka berdua, pendapatku itu insya Allah lebih bermanfaat, lebih menguntungkan kepada kedua belah pihak. Kalau pendapat ayah, yang saya ayah itu kayaknya sepihak, itu untung kepada sepihak. Kalau pendapat saya insya Allah menguntungkan kedua belah pihak, tanpa mengurangi kehormatan status nabimu dan status ayahku. Pendapatku demikian wahai ayah. Qala Nabi Sulaiman berkata, adfi'il ghanam li sahibil hars, berikan kambing itu kepada yang punya sawah, yantafi'u bilabaniya wa sufiya wa nasliya, agar si pemilik sawah bisa mengambil kemanfaatan air susunya, bulunya, dan anak yang akan dilahirkan dari kambing itu. Wa yazra'u sahibul ghanam, dan si pemilik kambing biar bisa nanam li sahibil hars, untuk si pemilik sawah, mislah harsihi, kayak sawah yang dia punya. Jadi sama-sama ngambil keuntungan. Nanti dari hasil air susu itu bisa dinikmati bareng. Si pemilik kambing pun bisa nandur sawah juga, katanya Nabi Sulaiman. Faidza saral haras kahayatihi, baru ketika ladang sawahnya si pemilik sawah itu kembali semula sama seperti sedia kala, yauma ukilah tufi ali sahibi, baru nanti kambingnya Inul, kambingnya si pengembala ini suruh kembalikan lagi kepada yang punya. Wa ahada saibul ghanam ghanamahu, faqala Daud, akhirnya jawaban Nabi Daud, oh gitu nak ya keputusan dari kamu, kayaknya benar juga apa kata anak saya ini. Bapaknya akhirnya ngalah. Nabi Daud akhirnya jawab, al qada ma qadaita,
keputusan yang sebenarnya adalah sebagaimana yang telah engkau putuskan wahai anakku. Akhirnya keduanya memilih pendapat Nabi Sulaiman bin Daud. Fafahamnaha Sulaiman, aku beri pemahaman Sulaiman tentang hukum-hukum syariat. Wa hukmuha bijtihad, hukum yang diberikan oleh Nabi Sulaiman itu atas dasar ijtihad, atas dasar ijtihadnya Nabi Sulaiman, kehati-hatian Nabi Sulaiman. Dari kata-kata ini ya juzul khoto alal anbiya, jadi salah itu bisa terjadi bagi para nabi Allah idalam yakun fi mafsadatun, ketika tidak ada mafsadahnya, tidak ada kerusakannya. Walakin la yubqihimullahu alaih liusmatim, tapi Allah tidak membiarkan nabi-nabinya berbuat salah, karena nabi-nabinya Allah termaksum dari berbuat dosa. Karena semua nabi itu maksum, Allah tidak membiarkan nabi-nabinya terus berbuat salah. Liismatim, karena para nabi Allah itu maksum, terjaga dari berbuat salah dan dosa. Tapi mujtahid makjur, semua orang ulama yang berijtihad kayak Imam Syafi'i, Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Hambali, semua ulama yang berijtihad makjur, dapat pahala. Akhto'a aw asaba, baik ijtihadnya salah maupun benar. Lakinnal musib lah ajrori, tapi mujtahid yang ijtihadnya benar itu dapat dua pahala. Pahala apa? Pahala benarnya dan pahala ijtihadnya. Wal mukhti lahu ajrun wahid, mujtahid yang ijtihadnya salah hanya dapat satu pahala. Pahala apa? Pahala ijtihadnya, bukan pahala salahnya. Nanti enaknya jadi ijtihad. Kullan atainahu hukman, keduanya Daud dan Sulaiman, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, aku beri hukman, aku jadikan nabi, wa ilman, dan aku kasih pemahaman ilmu, mengetahui urusan agamanya. Tapi perlu dicatat ya, syariatnya Nabi Daud dan syariatnya Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam itu bukan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Itu perlu dicatat. Nanti ketika menjumpai hal yang sama, nanti keputusannya beda. Kalau madhab kita, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Hanafi, madhab Maliki, ini hanya sekedar cerita. Nah, gitu. Kita ada madhabnya sendiri. Nalan wa yumkinu takhriju hukmi Daud ala syariatina, tapi bisa kita memadukan syariat atau hukumnya Nabi Daud atas syariat Nabi kita Muhammad SAW. Maksudnya gimana? Bi annahu ra'a anna qimatal ghanam mithlul harash, bahwasanya ganti rugi, kompensasi dari ghanam, dari kambing yang sudah merusak ladang sawah, kompensasinya nilainya mithlul harash, harus setara dengan sawah yang dirugikan. Jadi wasahibul ghanam muflis, si pemilik kambing harus siap rugi, bangkrut, karena ghanamnya dimanfaatkan oleh yang punya sawah. Fal hukmu annaha tu'ta li sahibil haras, hukum asli syariat Nabi kita Muhammad SAW, ghanam, adanya kambing itu diberikan kepada pemilik sawah. Jadi ikut keputusan Nabi Daud, bukan keputusan Nabi Sulaiman. Kalau syariatnya Nabi kita Muhammad SAW, ikut hukum yang diberikan oleh Nabi Daud, bukan yang diberikan oleh Nabi Sulaiman. Ketika terjadi di antara kita hal demikian, maka domannya seukuran dengan harga sawah yang dirugikan, itu kambingnya harus diberikan. Kayak semisal kambing yang memakan sawah, kambing yang memakan sawah itu jumlahnya 100 kambing atau 40 kambing lah ya. Kerugian sawah ini dikerus, nanti dikalkulasi dengan nominal kambing ini kalau dijual berapa, kerugiannya berapa. Jadi harus qimatul ghanam, kompensasi dari kambing yang merusak itu harus setara dengan mithlul hars, setara dengan sawah yang dirugikan gitu. Dan semisal gini, ini kerugiannya ini senilai
kalau di total 50 juta semisal 50 juta ini. Jadi kambing ini kalau dijual senilai 50 juta, berapa ekor kambing? Oh, ternyata 50 ekor semisal. Ini 50 ekor diberikan kepada yang punya sawah. Itu mazhab kita. Sisanya dikembalikan ke orangnya lagi. Misal ada 100 ekor, yang 50 ekor senilai atau dikrus kalkulasi ukurannya sawah yang dirugikan. Yang 50 kambing berikan ke yang punya sawah, yang sisanya 50 kambing sisanya ini diberikan kepada yang punya kambing gitu. Ketika terjadi hal demikian, ada aslinya bukan hanya kambing, umumnya sekarang sapi kan ya. Sapi, ada sapinya orang merusak sawahnya orang lain, ya seperti itu keputusannya mazhab kita. Karena kalau berkaca kepada mazhab selain Syafi'i beda-beda. Kalau mazhab di sini, kalau mazhab Maliki, famadhabu Maliki ma'at talafathul bahaim lailan. Kalau binatang itu merusak ladang sawah di malam hari, wa ya ghairu ma'rufatin bil ida, dan tidak diketahui batasnya, batas kerusakannya, walam turbat walam yuglak alaiha, terus kambingnya tidak diikat oleh yang punya kambing, tiba-tiba lepas itu, dan sawahnya tidak dikunci atau kandang kambingnya tidak dikunci, fa'ala rabbiha, maka yang dirusak oleh binatang itu untuk si pemilik kambing domannya. Fa'ala rabbiha, wajib yang punya kambing ganti rugi atau kompensasi ketika dia sengaja tidak mengikat kambingnya dan tidak mengunci kandangnya kalau kambingnya merusak di malam hari. Wa in zada ala qimatiha yuqawwam, kalau ternyata nominal kerusakannya itu lebih dari harga kambingnya, ini kalau ditotal ternyata harga kerusakan sawah ini melebihi harga kambing kalau dijual, maka gimana? Yuqawwam illam yubdi shalahu bainar roja wal khauf, maka dikrus kalau masih belum jelas kepantasannya. Wa in bada shalahu, ketika sudah jelas kepantasannya, dhamana qimatia alal batti, maka ganti rugi sesuai nominal harganya. Amma ma'at talafathu naharon wa ya ghairu adiyatin walam yakun ma'aharoin, kalau ada kambing merusak ladang sawahnya orang lain di siang hari dan tidak sewajarnya serta tidak diiringi oleh pengembalanya ketika ngerusak, fasyara'at ba'idatan anil mazari, sementara si pemilik kambing ini ngumbar kambingnya jauh dari ladang sawah, tapi tiba-tiba kambingnya datang sendiri ke sawahnya orang lain, fala dhamana ala rabbiya, menurut mazhab Maliki si pemilik kambing tidak wajib ganti rugi karena si pemilik kambing tidak melepas kambingnya di sawah tapi di tempat lain, tapi kambingnya sendiri yang datang. Kalau mazhab Maliki tidak wajib ganti rugi. Wa in ma'aroin aw saroha rabwa kurbal mazari aw kanat adiyatan fa'ala rabbiya lailan aw naharon. Untuk mazhab Maliki, ketika kambing itu lepas diiringi oleh pengembalanya atau dilepas oleh tuannya, dilepasnya di dekat sawah orang lain, beda ini ya. Kalau dilepasnya di dekat sawah orang lain, fa'ala rabbiha lailan aw naharon, maka bagi yang pemilik kambing wajib ganti rugi karena melepas kambingnya di pinggir sawah orang. Meskipun ngelepasnya tidak di pas sawahnya tapi di dekatnya sama saja ngasih makan kambing pakai ladang sawah orang lain. Kalau madhabnya Abu Hanifah, la dhoma, madhab Hanafi la dhamana fi ma atlafathul bahaim lailan aw naharon, tidak wajib ganti rugi semua ladang sawah yang dirusak oleh binatang orang lain di malam hari atau di siang hari, ila ayyakuna ma'asa ikun au qaidun, kecuali binatang yang dilepas itu diiringi oleh tuannya, diiringi oleh pengembalanya. Kalau
diiringi oleh pengembalanya, lalu kambing ini merusak sawah orang lain, dibiarkan saja sama tuannya, maka tuannya wajib ganti rugi, wajib kompensasi. Tapi kalau tidak diiringi, ngerusak sendiri tanpa sepengetahuan yang punya kambing, katanya mazhab Hanafi, maka tuannya tidak wajib ganti rugi. Mazhab Hanafi kayak, karena bukan salah tuannya, kambingnya sendiri yang ngacau. Kalau mazhab Syafi'i kayak tadi, keputusannya. Kenapa? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini gini. Kalau di sini dijelaskan wa'asya Daud mi'ata sanatin. Nabi Daud tadi dijelaskan ya, memimpin kerajaan Paruh Edang, Paruh II bersama Raja Tolut selama 40 tahun. Setelah meninggalnya Nabi Samuel dan Raja Tolut, beliau memimpin kerajaannya independen sendiri, berdiri sendiri itu selama 7 tahun. Sedang usianya Nabi Daud ditakdir oleh Allah berusia 100 tahun. Jadi Nabi Daud jadi raja ini selama kurang lebih 47 tahun. 47 tahun mimpin jadi raja, 47 tahun. Lalu setelah itu tidak sampai selesai, diberikan kepada anaknya Nabi Sulaiman bin Daud. Jadi umurnya Nabi Daud ini 100 tahun. Wa bainahu wa baina Musa khamsu mi'atin wa tis'in wa tis'una sana. Antara jarak masa antara masanya Nabi Daud dan Nabi Musa itu jaraknya 569 tahun. Jaraknya antara Nabi Daud dan Nabi Musa. Nabi Daud itu diberi wahyu kitab Zabur oleh Allah. Nabi Musa diberi wahyu kitab Taurat. Jarak antara terutusnya Nabi Musa dengan terutusnya Nabi Daud, yang jelas eranya Nabi Musa ini sebelum Nabi Daud. Nabi Musa wafat digantikan muridnya. Dulu Nabi Musa jadi nabi ditemani oleh adiknya yaitu Nabi Harun. Nabinya dua. Nabi Musa wafat digantikan Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun ini muridnya Nabi Musa, yang nemeni Nabi Musa kemana-mana, yang ngantarkan kalau ngajar itu. Terus Nabi Yusha bin Nun wafat diganti Nabi Kalib. Nabi Kalib wafat diganti Nabi Ilyasa. Nabi Ilyas wafat, bukan wafat, mukso istilahnya ya, diganti Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa wafat sampai jatuh ke era Nabi Hizkil, sampai kepada Nabi Samuel. Waalaikumsalam. Kepada Nabi Samuel. Ketika nyampe di era Nabi Samuel, baru di situ, waalaikumsalam, jabatan Nabi setelah wafatnya Nabi Samuel jatuh kepada Nabi Daud. Jaraknya Nabi Daud dengan Nabi Musa itu 569 tahun. Jaraknya Nabi Musa bin Imran dengan Nabi Daud bin Aisyah itu jaraknya 569 tahun. Jauh berapa tahun? 5 abad setengah. 5 abad setengah jaraknya. Apalagi jaraknya Nabi Sulaiman dengan Nabi Musa. Wa asa waladu Sulaiman tis'an wa khamsina. Sedang Nabi Sulaiman bin Daud ditakdir hidup oleh Allah berusia 59 tahun. Kalau usianya Nabi Daud 100 tahun. Tapi kalau usianya Nabi Sulaiman bin Daud itu 59 tahun. Kalau Nabi kita Muhammad SAW berapa? 63. Berarti lebih muda Nabi. Tapi istrinya Nabi Sulaiman sampai sekarang hidup, Ratu Balkis itu, karena punya 2 bangsa beliau.
Bangsa jin ini dibikin panjang umur oleh Allah. Ratu Balkis itu. Nanti kita bahas Ratu Balkis di episode berikutnya. Yang penting urut sejarahnya. Kita bahas sejarah Nabi Daud dulu sekarang. Wa baina maulidin Nabi Muhammad SAW. Jarak antara Nabi Sulaiman yang hidup cuma 59 tahun, Nabi Sulaiman bin Daud, dengan jarak antara kelahiran Nabi Muhammad SAW itu jaraknya berapa tahun? Nahwu alfi sanatin wa sab'i mi'ati sanatin. Jarak terutusnya Nabi Sulaiman dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu jaraknya 1700 tahun. Sampai datangnya Nabi itu jaraknya 1700 tahun. Tapi setelah Nabi Sulaiman ini wafat, nanti digantikan nabi-nabi berikutnya kayak Nabi Isa. Nabi Isa eranya sesudah Nabi Sulaiman, sebelum diangkat ke atas langit. Tapi tadi ada istilah zaman fatroh, zaman kendor, zaman Allah prei ngutus Nabi. Istilahnya zaman fatroh, yaumul utlah, zaman libur ngutus Nabi. Zaman fatroh ini ketika nisbat kepada bangsa Arab, yang dimaksud adalah setelah wafatnya Nabi Ismail bin Ibrahim sampai datangnya Nabi Muhammad SAW. Kalau zaman fatroh nisbat kepada bangsa Ajam, non Arab, bangsa non Arab, itu zaman setelah terangkatnya Nabi Isa Al-Masih ke langit sampai datangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah prei ngutus Nabi itu lama. Mulai Nabi Isa Al-Masih diangkat ke langit, mulai Nabi Ismail wafat, itu Allah lama tidak ngutus Nabi dan Rasul. Makanya disebut kaum jahiliyah, kaum bodoh. Anaknya sendiri dikubur hidup-hidup, gengsi punya anak perempuan. Maka disebut kaum jahiliyah, karena lama tidak punya ulama. Mau konsultasi hukum ilmu tidak ada yang dijadikan tendensi hukum. Mau tanya ke siapa, ulamanya tidak ada, nabinya tidak ada. Akhirnya banyak orang yang bodoh. Nah, akhirnya banyak yang nyembah patung. Tokoh ulama-ulamanya dulu yang di zaman Nabi Sulaiman dibikin patungnya bukan untuk disembah, biar dikenang, karena zaman itu belum ada foto. Mimma hariba tamathila wajifanin kal jawab. Wa minal jinni may ya'malu baina yaday bi idni rabbih wa may yazigh an amrina nudhiku min adzabis sa'ir ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawab wa qudurir rasiyat anikmal sabighati wa qaddir fisar. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita bahas di ayat barusan yang saya baca itu di surat Saba itu menceritakan Nabi Sulaiman diperintah oleh Allah membuat patung-patung ulama-ulama sebelumnya, termasuk patungnya Nabi Daud, patungnya Nabi Samuel, patungnya Raja Tolut, patungnya Nabi Ilyas, Nabi Hizkil, Nabi Ilyasa, termasuk Nabi Musa. Jadi dibuatkan patungnya bukan untuk disembah, termasuk patungnya Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Akhirnya jadi Brahma itu. Brahma itu, asli Ibrahim itu. Bukan disembah, untuk dikenang jasanya, biar tidak terlupakan, biar terus diingat oleh anak cucunya. Dulu ada ulama namanya ini, kiai ini, nabi ini, gus ini, ustadz ini, biar gitu tujuannya. Ya kalau bapaknya masih hidup, kalau sudah meninggal, anaknya mati obor, tidak tahu cerita nabi-nabi sebelumnya. Ini datang Nabi Muhammad biar kita tidak mati obor, biar kita tahu bahwasanya dulu sebelum Nabi Muhammad SAW ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Daud, ada Nabi Musa. Kalau tanpa ada Al-Quran ini kita sampai sekarang tidak tahu ulama-ulama terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu hikmahnya. Jadi tujuan majang foto ulama itu biar dikenang. Dulu awalnya buat patung tidak apa-apa, syariat Nabi Sulaiman, tapi syariat Nabi kita ya haram. Itu karena tujuannya ya untuk dikenang jasa-jasanya.
bukan untuk disembah, bukan. Termasuk Lata, Uzza, Manat itu ya ulama-ulama terdahulu yang dulu pernah patungnya ada di pinggiran Ka'bah itu. Tokoh ulama terdahulu, ulamanya Bani Israel, kemudian disalahgunakan, diselewengkan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan biar disembah. Yang awalnya hanya dikenal, dilihat wajahnya, diingat-ingat, ujung-ujungnya pas disembah, dijadikan Tuhan. Ini ada cerita paling terakhir. Pernah juga Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan keputusan untuk dua wanita yang cekcok. Maruya diriwayatkan kanat imro'atani ma'huma ibnahuma. Ada dua wanita punya anak laki-laki, sama-sama punya anak laki-lakinya. Wajahnya anak laki-lakinya ini, wanita A sama wanita B ini sama-sama gantengnya, sama-sama imutnya. Tapi secara umur yang A lebih tua daripada yang B. Suatu saat ja'a dzi'bu fadhahaba bibni ihdahuma. Suatu saat ada macan liar, singa liar, harimau liar keluar dari hutan menerkam salah satu dari anak laki-lakinya dua wanita tersebut. Diterkam, dimakan, hilang ya satu. Akhirnya salah satu dari kedua belah pihak wanita ini saling mengakui anak. Wanita A ini anakku, yang anak kamu dibawa macan itu. Bukan, yang B ini anak saya. Wajahnya memang mirip gitu loh. Rebutan anak. Akhirnya datanglah kedua wanita ini menemui Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bin Daud. Rebutan anak. Enggak, wajah kamu ini kayak Inul anak kamu. Yang satu kayak Misbah. Berarti rebutan anak. Yang anak kamu dibawa macan itu, yang anak saya ini. Yang satunya juga ngaku kayak gitu. Nak putus masalahnya. Akhirnya minta keputusan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman zaman itu. Faqalat li sahibatiha innama dhahaba bibnika wa qalatil akhra innama dhahaba bibnika. Yang dibawa pergi macan itu anakmu. Katanya satunya enggak, anakmu. Fatahakama ila Daud. Keduanya akhirnya minta hukum kepada Nabi Daud alaihissalam. Faqadha bihi lil kubra. Keputusan Nabi Daud, anak ini yang tersisa ini, anak kemakan macan ini milik wanita yang paling tua umurnya, milik si A, milik yang kubro. Sudah, yang muda ngalah, ini miliknya ini. Katanya Nabi Daud, miliknya yang paling tua, wanita yang paling tua umurnya. Diputuskan seperti itu kepada Nabi Daud. Tetap yang lebih muda, yang suhura, wanita yang lebih muda usianya tidak terima. Entah asli anaknya yang kecil ini apa asli anaknya yang gede ini tidak ketemu. Tapi Nabi Daud memberikan keputusan anak untuk wanita yang lebih tua umurnya. Hanya karena keduanya masih belum puas dengan keputusan Nabi Daud, keduanya fakhrajata ala Sulaiman bin Daud. Fa'akhbarata. Kedua wanita ini pergi kepada Nabi Sulaiman bin Daud dan menceritakan keputusan dari ayahandanya yang memutuskan kalau anak yang tersisa ini untuk wanita yang lebih tua umurnya. Faqala, lantas Nabi Sulaiman menjawab, "Utuni bisikin." Wahai wanita, beri saya pisau. Untuk apa? Sudah datangkan pisau. Pisau untuk nyembelih hewan. Didatangkan pisau besar. Untuk apa wahai Nabi Sulaiman? Asyukkuhu bainahuma. Aku belah jadi dua anak ini. Biar baginya rata. Separuh edang. Kamu dari pusar ke bawah, yang kamu pusar ke atas. Anak sudah dibawa oleh wanita yang lebih tua, wanita yang kubro, wanita yang lebih tua umurnya itu. Mana anaknya? Ambilkan pisau. Saya belah jadi dua anak ini. Duh, kok bisa?
Ya sudah kalau nak mau. Faqalati sughra, akhirnya wanita yang umurnya muda bilang, la taf'al, jangan lakukan itu wahai Nabi Sulaiman. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kasihan nih anaknya. Wa ibnuha, ya udah. Ini anak ini berikan kepada si A, berikan kepada yang lebih tua umurnya. Saya ngalah aja. Sudah, daripada anak ini mati dibuat rebutan, sudah kasihkan kepada yang lebih tua. Faqadha bihi lisughra. Akhirnya karena hatinya wanita yang lebih muda ini lebih mulia, dia ngalah, dia tidak semena-mena, tidak egois. Akhirnya anak ini diberikan kepada yang lebih muda usianya. Sudah, yang tua ngalah, berikan kepada yang kecil, wanita yang lebih muda usianya. Dari hukum ini, hikmah yang kita pelajari itu, dari cerita-cerita ini semua yang kita bahas, ulama itu macamnya banyak. Kadang menurut pendapat ustadz sana seperti ini hukumnya, yang satunya seperti ini. Katanya kiai itu seperti ini hukumnya, katanya kiai B seperti ini, katanya Habib itu seperti ini, Habib yang satunya seperti ini. Ilmunya sama sih, keputusannya berbeda, hasilnya tujuannya sama kan, kepada Allah. Mutusi sesuai keputusan Allah, mutusi sesuai keputusan Rasulullah, syariat yang dibawa oleh Rasul. Tapi kadang caranya yang beda. Kayak kita mau pergi kemana, sebuah tempat, yang di tempat itu punya dua jalan, bisa lewat kanan, bisa lewat kiri, tapi tujuan sama, ke tempat satu tujuan ini. Jadi caranya ulama menyadarkan hati masyarakat kadang dengan toriko yang beda, tapi tujuan sama. Jadi kita nggak usah ribut kayak sekarang ya. Ini sekarang lagi ribut-ributnya apa? Lebaran. Ada yang lebarannya hari Sabtu, ada yang hari Ahad. Nggak usah bingung, sama-sama benar itu. Ini tujuannya apa? Merayakan hari raya. Apa yang dirayakan? Kemenangan umat Islam dalam Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Itu tujuannya merayakan apa yang pernah dirayakan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Allah mentakdir hampir 90% bangsa kafir Quraisy masuk Islam berbondong-bondong tanpa terjadinya peperangan, padahal genjatan senjata kayak gitu. Akhirnya bentuk apresiasi, bentuk ekspresi itu dilambangkan dengan lebarannya, dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Terlepas dari kisah penyembelihan kurban, karena sebelum ada lebaran ada peperangan yang tidak jadi karena terjadinya genjatan senjata, tapi tanpa ada peperangan mereka masuk Islam. Kalau Lebaran Idul Fitri apa yang dirayakan? Di bulan Ramadan para sahabat Nabi diperintah perang Badar Kubra oleh Allah. Dalam keadaan kondisi puasa Ramadan disuruh perang. Luar biasa, kayak itu kisahnya Raja Talut dan tentara-tentaranya yang sangat haus di cuaca yang sangat panas diperintah perang oleh Allah. Hanya diuji pengawan, ada yang lulus, ada yang tidak. Yang lulus cuma 313 orang. Di zaman Nabi Muhammad SAW, perang Badar Kubra itu terjadi bulan Ramadan. Para sahabat Nabi mengalami hal yang sama. Hanya 313 orang saja yang siap perang. Bayangkan sampean dengan saya diperintah perang oleh Allah dalam kondisi puasa Ramadan. Apakah tidak mokel, tidak iftar kira-kira? Nah, kemenangan ini kemudian dirayakan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Kalau Idul Adha apa yang dirayakan? Kemenangan Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Itu sejarah. Nggak usah ribut. Yang lebaran hari Sabtu itu benar, yang hari Ahad juga benar. Karena apa? Karena kalender Hijriyah itu patokannya bukan hanya hisab perhitungan, tapi juga ru'yatul hilal, melihat bulan tanggal 1. Jadi yang pakai hisab ya benar, yang pakai ru'yah ya benar. Beda dengan kalender Masehi. Kalau kalender Masehi itu patokannya adalah sinar matahari, makanya disebut
kalender Samsiah karena patokannya adalah sinar matahari, sedang kalender Hijriah patokannya adalah sinar rembulan, makanya disebut kalender Qamariyah. Sinonim katanya Hijriah karena diambil dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kalau kalender Masehi patokannya sinar matahari, disebut kalender Samsiah. Juga disebut kalender Masehi karena apa? Karena diambil dari kelahiran Nabi Isa Al-Masih, Miladu Isa Al-Masih, kelahiran Nabi Isa Al-Masih, Isa bin Maryam. Akhirnya disebut kalender Masehi. Kenapa dijuluki Al-Masih? Karena setiap orang buta diusap wajahnya oleh Nabi Isa langsung sembuh. Biidznillah yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta biidznillah. Orang kena penyakit belang baros diusap gini, didoain langsung sembuh. Orang mati diusap gini, biidznillah langsung sembuh. Makanya dijuluki Al-Masih, orang yang ngusap. Nabi Isa Al-Masih. Wa fi riwayatin Al-Masih adalah orang yang keliling di seluruh penjuru bumi. Kelak setelah turun ke bumi, beliau Al-Masih, beliau Nabi Isa Al-Masih itu akan keliling di seluruh belahan bumi. Bedanya Al-Masih Nabi Isa dengan Al-Masih Dajjal, bedanya apa? Kalau Al-Masih, gelar Al-Masih untuk Nabi Isa itu ditaruh di belakang, Isa Al-Masih. Kalau Dajjal, Masihnya di depan, Masihid Dajjal. Dajjal juga keliling di seluruh belahan dunia, sekejap nyampe sana, sekejap nyampe sana, bisa ngilang kayak gitu. Mudah-mudahan dari semua apa yang kita baca bermanfaat dan barokah. Jauhkan dari siksa kubur, dari api neraka, dari fitnah pada waktu hidup dan mati, dan dari fitnahnya Dajjal. Amin. Al-hadiniyat wa ala kunniyatin sholih wa ala kulli man salaf sholih bi janal mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'alul lana bil Fatihah. Mari doa setelah baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.